السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله، صلاة دائمة بدوام ملك الله. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Amma ba'd, jamaah kami, kaum muslimin muslimat, jamaah Masjid Besar At-Taqwa Bancor yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, kami dambakan. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang penuh semua sehat wal afiat. Pada malam ini malam barakah, besok malam nisfu Sya'ban, insyaallah kita dapat hadir bersama-sama di masjid yang mulia ini untuk kita sama-sama mengikuti kajian dalam hadis Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasiatul Mustafa lil Imam Ali karramallahu wajhah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memperhatikan sekali karena sayangnya, cintanya kepada saudaranya sekaligus menantu beliau baginda Imam Ali karramallahu wajhah, yang ikut turun tangan ya menyelamatkan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di saat-saat genting, terutama sekali di saat beliau berangkat berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Maka pada malam ini, pada kesempatan ini kita membahas bab puasa pada halaman 6 garis paling bawah sebelah kanan, faslun fi shaum. Hafal ini membicarakan puasa yang insyaallah 15-16 hari lagi kita akan masuk pada bulan Ramadan. Qala alaihi salatu wassalam, man shama Ramadan wajtanaba al-haram fihi wal buhtan radiyallahu anhu ar-rahman wa awjaba lahu al-jinan. Siapa saja dari kita muslimin muslimat yang berpuasa Ramadan, puasa wajib Ramadan, tak boleh kita kada puasa yang kita tinggalkan pada Ramadan. Sebelumnya kita kada di Ramadan, kita diberikan waktu 11 bulan untuk mengada. Ya, kalau ada yang tinggal, ya, kalau ada yang ketinggalan, kita tidak mampu, sakit, ada halangan yang lain, misalnya ibu-ibu, ya, tidak boleh mengada puasa Ramadan sebelumnya pada Ramadan sekarang ini. Kita sudah disiapkan, diberikan waktu 11 bulan baina Ramadan wa Ramadan untuk fa'iddatun min ayyamin ukhar. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Kalau harus dikada, ya, kadalah pada bulan Syawal, bulan seterusnya sampai Sya'ban al-Mubarak. Man shama Ramadan, siapa saja dari kalian yang puasa Ramadan, wajib kanabal haram. Ini kuncinya ini. Baru puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada di tengah-tengahnya itu larangan Allah Subhanahu wa taala, haddullah, yang harus kita perhatikan, harus kita ikhlas, harus kita sadar menjauhinya. Wajib tanabal haram,
di dalam bulan Ramadan itu. Bagaimana kalau malamnya ya seseorang melakukan maksiat, bukan di saat dia berpuasa di siang hari, sama. Yang penting di dalam bulan Ramadan itu harus kita jauhkan diri dari hal-hal yang tidak dibenarkan oleh agama. Tempat kita beribadah sepenuhnya, tempat kita mengumpulkan kebajikan sebanyak-banyaknya, tempat kita bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekat mungkin, tempat kita mencari cintanya Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan itu. Jangan sekali-kali kita ya sengaja maupun tidak sengaja untuk melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala yang diharamkan. Jauhkan, ijtinab ya, ijtinab, jauhkan sejauh-jauhnya yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan itu. Wal buhtan, dan jauhkan yang namanya hoax. Buhtan itu sengaja memfitnah orang dan dia sendiri menyebarkan apa yang difitnahkan kepada orang, itu buhtan, di atas kebohongan. Ya, bohong saja tidak boleh, apalagi buhtan. Ya, apalagi buhtan. Bohong itu sekalipun menyelamatkan diri kita pada zahirnya, akan tetapi memudaratkan, menjerumuskan diri kita kepada kehalakahan, kepada kehancuran. Jangan tertipu ya oleh syaitan, bohong, kamu akan selamat. Justru dengan kebohongan itu kamu akan mengalami kehancuran, kebangkrutan, dan yang tidak benar, yang tidak baik. Makanya Rasulullah SAW di saat diminta wasiat, pesan ya oleh salah seorang sahabat, "Ausini ya Rasulullah, tolong wasiatkan ya, ingatkan saya, pesankan kepada saya ya pesan yang sedikit akan tapi sangat bermanfaat." La takdzib. Rasulullah SAW hanya menyatakan la takdzib, dalam hidupmu jangan sekali-kali kamu bohong ya. Karena bohong itu adalah ya haram ya. Rupanya saja menyelamatkan, akan tetapi itu adalah menghancurkan ya. Kalau dia bohong pada akhirnya akan menjadi fujur. Kalau sudah fujur akan menjadi isi neraka. Lawanannya adalah sidik ya, orang yang jujur, orang yang polos, orang yang sportif ya. Apabila dia melakukannya terus menerus istiqamah, pada akhirnya akan membawa dia kepada kebagusan, dan kebagusan itulah yang akan membawa dia, menempatkan dia ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu rahman. Siapa yang berpuasa, dia dengan senang hati, dengan ikhlas ya, meninggalkan, menjauhi yang haram-haram, yang dilarang oleh Allah, yang dilarang oleh Rasulullah, dilarang dalam agama, dan dia tidak ya melakukan kebohongan sama sekali ya. Radhiya anhu rahman, dia diridai oleh Allah Subhanahu wa taala yang maha penyayang. Wa aujaba lahu ghinan, dan dia dipastikan lain wajaba dengan aujaba ya. Kalau aujaba lebih mantap daripada wajaba. Kalau wajaba pasti, tapi kalau aujaba Allah pastikan dia menjadi penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-jinan artinya surga, jannah. Ya Ali, man ittaba Ramadan bi sittin min Syawal. Siapa yang ikuti Ramadan itu setelah selesai Ramadan, dia ikuti dengan 6 hari dari bulan Syawal, mulai dari tanggal 2 ya. Selesai Ramadan, hari pertama Idul Fitri, tidak boleh orang puasa, haram ya, haram puasa. Puasa baik, tapi ada saatnya yang tidak boleh berpuasa, di saat orang bersukaria menikmati rezeki Allah Subhanahu wa taala. Dia jaitan nyalehang, tidak boleh itu. Puasa bagus, tapi jangan pada hari-hari yang terlarang,
seperti halnya dua hari raya, hari lebaran fitri dengan hari lebaran haji, dan 3 hari berikutnya, yakni pada hari pertama tanggal 11 bulan Zulhijjah, tanggal 12 dan tanggal 13 yang disebut dengan hari-hari tasyrik, itu yang tidak boleh berpuasa. Bagaimana kalau kita berpuasa di sana? Haram hukumnya. Ya, bukan pahala yang dicari, yang didapat, akan tetapi dosa, karena dilarang oleh Allah SWT berpuasa di sana di saat-saat kita sedang berkilo, ya, sedang berkilo. Coba disunatkan kurban di sana. Berapa orang mengorban di Makkah, ya? Kalian di sana dia haji, dia berdam, dia berkorban, terus ya kita nyalehan tidak boleh. Ada orang di saat walhal dia orang ajanib, ya, orang luar negeri, bukan orang Mekah, bukan orang Saudi, datang ke sana untuk haji, datang ke Mekah untuk haji. Orang berangkat, ya, mulai dari tanggal 8, ya, mulai dari tanggal 8 sudah berangkat ke Arafah. Dia tidak mau besok di saat semua orang pergi Arafah, saya sepuas-puas diri saya katanya untuk ngucup. Lah dia tidak pergi ke Arafah, walau dia datang di Mekah, ke Mekah untuk berhaji. Puas jamaah aku ngucup, wongkat. Piran sudah ngucup, puas-puas. Rubin waktu depan dia nang Arafah. Nah seperti ini ya, dia beribadah tanpa ilmu. Apa yang dia dapat? Dia dapat dosa ngucup, karena tujuannya ke sana untuk haji, bukan untuk ngucup saja. Untuk haji. Di saat orang pergi Arafah, semua yang berniat haji dari rumahnya, dia berazam haji dari rumahnya, dia terus berangkat mulai dari tanggal 8 boleh, tanggal 9 boleh. Ya kita berangkat dengan catatan kita yakin dapat wukuf pada hari tanggal 9 itu pagi dia berangkat boleh kalau pakai kendaraan sendiri, ya, atau dia jalan kaki, dia tahu medan, tidak apa-apa. Tapi jangan sampai kita tidak dapat wukuf pada hari yang ditentukan tepatnya wukuf, al-hajju Arafah itu. Nah, jadi sama dengan orang yang berpuasa pada tanggal 1 Syawal, tanggal 10 Zulhijjah, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Nah, jadi yang dianjurkan sekali adalah sittin min Syawal kataballahu lahu shawmad dahri kulli. Allah Subhanahu wa taala tulis, ya, orang yang berpuasa 30 hari atau sebulan Ramadan, apa dia 29 hari, tapi tidak ada Ramadan 31 hari, 29, 30, ya, puasa full Ramadan, lalu ditambah dengan 6 pada bulan Syawal, ya, bagus kalau berturut-turut mulai tanggal 2 sampai tanggal berapa? 2, 3, 4, 5, 6, 7, ya, 8-nya lebaran, ya, 8-nya lebaran. Tapi kalau lebaran topat itu tidak boleh kita puasa. Lebaran Idul Fitri, lebaran Idul Adha tidak boleh. Kalau lebaran topat silakan. Kalau belum cukup 6. Apa faedahnya ini? Kataballahu lahu shawmad dahri kulli. Kita ditulis sebagai orang ahli puasa sebulan penuh. Ya. Apa antara lain faedah daripada puasa sunat? Untuk menyempurnakan puasa fardu. Ya. Sembahyang fardu dapat disempurnakan dengan sembahyang sunat qabliyah, sembahyang sunat ba'diyah, sembahyang sunat duha, sembahyang sunat tarawih sebentar lagi di bulan Ramadan, ya, sembahyang sunat, pokoknya sembahyang sunat apa saja itu untuk menampal, ya, kekurangan daripada sholat fardu. Terus yang dapat menyempurnakan
pahala puasa Ramadan. Maklumlah kita kadang-kadang ya kita lupa diri, kita buhtan, ya kita bicarakan teman, ya kita menyakiti dan lain sebagainya, hal-hal yang dilarang sehingga puasa kita menjadi tidak sempurna. Itu akan menjadi sempurna apabila kita senang melakukan ibadah sunat puasa. Ya, puasa tidak bisa menyempurnakan sholat. Sholat tidak bisa menyempurnakan puasa. Ya, umrah tidak bisa menyempurnakan puasa, tidak bisa menyempurnakan sholat. Sedekah tidak bisa menyempurnakan haji, tidak bisa menyempurnakan sholat, tidak bisa menyempurnakan puasa. Ada yang wajib, ada yang sunat. Yang sunat itu ya antara lain untuk menyempurnakan yang wajib apabila tidak sempurna. Ya. Akan tetapi sholat sunat menyempurnakan ya sholat fardu, puasa sunat menyempurnakan puasa fardu, ya sedekah sunat menyempurnakan zakat, umrah menyempurnakan haji, kan? Umrah menyempurnakan haji. Jadi itulah faedah daripada sembahyang sunat. Makanya kita disuruh yang wajib apabila itu tidak sempurna akan menjadi masalah bagi kita, tidak diterima. Akan tetapi dengan kita rajin sembahyang sunat, sholat wajib itu bisa menjadi sempurna. Makanya ada namanya qabliyah, ada namanya ba'diyah. Yang jelas ba'diyah subuh tidak ada, ba'diyah asar tidak ada. Jangan kita ba'diyah di sana. Ya. Tapi kita tidak sempat tadi sembahyang sunat qabliyah pada subuh itu. Ya, bagaimana kalau kita sholatkan dia pada subuh? Lebih bagus tidak? Lebih bagus tidak? Nanti akan terjadi ittiham, akan terjadi tuhmah, ya, akan disangka kita sembahyang sunat subuh ba'diyah. Jangan membikinkan orang dosa, ya. Jangan membuat teman kita berdosa. Ya, kalau kita tidak sempat, ya gantilah dengan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Banyak-banyak. Insyaallah itu akan terhitung kita sudah sembahyang sunat. Ya. Tidak bisa kita sholat sunat misalnya. Kita mau iktikaf, kita mau iktikaf, datang kita setelah asar di masjid, baca tasbih banyak-banyak, ya, baca tasbih banyak-banyak, tasbih banyak-banyak, itu sudah dihitung sholat, masya Allah, tabarakallah. Ya, kita sebelum masuk puasa, kita sekarang sedang berada di dalam bulan Sya'ban. Insyaallah kita nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban itu bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin muslimat, nilainya nomor 2 setelah Lailatul Qadar. Ya, nilai malam nisfu Sya'ban adalah nomor 2 setelah malam Lailatul Qadar, setelah Lailatul Qadar. Yang paling tinggi, yang paling hebat nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala Lailatul Qadar. Terus nomor 2 apa? Malam nisfu Sya'ban. Ya, kenapa? Lailatul Qadar itu terjadi sekali setahun. Sama dengan nisfu Sya'ban terjadi 1 kali setahun. Kemudian ya, termasuk malam-malam mulia adalah 5. Kita ketahui pertama Lailatul Qadar yang paling tinggi. Yang kedua adalah nisfu Sya'ban. Terus malam Jumat, terus malam Idul Fitri, terus malam Idul Adha. Yang 5 ini adalah malam-malam utama yang ada pada di tengah-tengah kita. Maka ghanimahkanlah, ya, manfaatkan malam-malam mulia ini tempat kita berdoa. Lebih-lebih kalau kita bisa sembahyang tasbih, ya besok malam luar biasa hebatnya, ya luar biasa hebatnya. Tapi saya kebetulan besok malam
ada acara ini di Peraya. Coba kalau tidak ada acara, saya akan ajak jamaah untuk sholat tasbih. Sholat tasbih itu disunatkan, ya kapan saja sih, tapi sangat disunatkan kalau kita lakukan pada malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban Allah Subhanahu wa taala turun ya, dari Arasy, dari Sidratul Muntaha, dari tempatnya Allah Subhanahu wa taala berkuasa, ya, adalah Lailatul Nisfu Sya'ban turun dia, ya, mencari hambanya dengan kesenangan, dengan dengan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Manil mustaghfirun? Siapa di antara kalian yang sedang minta ampun? Bahwa ghafirallah. Saya akan ampuni dia. Ayo minta ampun. Minta ampun besok malam ya. Maghrib Allah Subhanahu wa taala mencari kita, walhal Allah Subhanahu wa taala sangat mengetahui kita. Ya. Tapi itulah kehormatan daripada Lailah Nisfu Sya'ban. Allah turun, ya, Sawai dunia mencari manil mustaghfirun. Siapa dari umat Muhammad yang lagi beristighfar, saya akan ampuni dia. Siapa dari umat Muhammad yang ada permohonannya, saya kasih dia, saya penuhi dia. Ayo, siapa yang dari umat Muhammad yang sedang ada ujian, yang sedang diuji, sakit, ya, bermasalah, ya, banyak hal-hal yang dia tidak inginkan, Allah Subhanahu wa taala akan bukakan, akan angkatkan itu. Ya. Siapa yang mohon jodoh itu besok malam. Siapa yang mohon rezeki, ya, mohon rezeki besok malam. Artinya kapan-kapan kita mohon, tapi yang diistimewakan permohonan kita Allah langsung sangkap, Allah langsung jawab, Allah langsung isi adalah besok malam, ya, terutama sekali indal ghurub, ya, sampai seterusnya ilal fajar kita ditunggu oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita manfaatkan, ya, besok malam ini untuk kita dapat, ya, kebajikan yang sebanyak-banyaknya. Kumpulkan kebajikan sebanyak-banyaknya besok malam ini. Masya Allah. Dikatakan juga Allah Subhanahu wa taala akan angkat, ya, akan menerima laporan dari amal kita, kegiatan kita, ya, sepanjang tahun. Laporan tahunan Allah Subhanahu wa taala akan menerima, ya, besok malam, ya, lusa. Di situ Allah Subhanahu lebih-lebih, ya, malam ini malam Kamis, tepat Nisfu Sya'ban itu jatuh pada hari malam Jumat, dari Ayyamul Bid istilahnya, ya, hari-hari putih dalam satu bulan, yaitu jatuh pada tanggal 13, ya, bulan atas, ya, tanggal 14, tanggal 15 disunatkan kita puasa. Maka alhamdulillah tadi banyak yang puasa, termasuk al-fakir yang puasa tadi, ya, puasa. Kenapa? Kita ambil Ayyamul Bid, ya, sekalian Sya'ban. Kalau Ayyamul Bid pada bulan-bulan lain kan tidak bulan Sya'ban. Pas sekarang ini Rebo, Kamis, Jumat, harinya kita puasa, malamnya kita qiyamul lail. Harinya kita puasa, malamnya kita qiyamul lail. Pas nanti malam kita tahajud berjamaah. Tahajud berjamaah, insyaallah, ya, kita baca menjadi ayatnya satu juz, ya, satu juz menjadi ayat mulai jam 3. Ustaz Mahmud, ya, Ustaz Mahmud Kamar nanti antum tidur di rumah, ya, Ustaz Mahmud Kamar, ya, ikut tahajud bersama kami, ya, kita tahajud tadi malam, ya, insyaallah wa insyaallah. Ini malam Nisfu Sya'ban, ini malam sudah antara tanggal Nisfu Sya'ban, mendekati Nisfu Sya'ban, tanggal 13, 14 itu luar biasa. Disunatkan kita berpuasa
pada harinya, dan disunatkan kita qiyamul lail pada malam-malamnya tanggal 13 mulai tadi malam, alhamdulillah, nanti malam ini dan besok malam. Kita baca Yasin di sini. Salatnya yang bermasalah, salat nisfu Sya'ban, salat raghaib, tidak ada itu, makanya ulama mengatakan itu bid'ah. Ya sudahlah, tidak usah kita salat. Tapi Imam Hasan bin Abdullah Al-Haddad bin Alwi Al-Haddad Al-Hadrami Al-Syafi'i mengajak kita membaca surat Yasin 3 kali. Yang pertama dengan niat panjang umur dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita supaya terhindar dari semua macam bahaya, macam virus, macam penyakit yang umi, yang abu itu kan. Bupati bilang bila hari kan, umi abu, mikron sama abu, jadi supaya kita terhindar dari macam penyakit-penyakit itu, supaya kita tenang dalam hidup ini, Masya Allah, kita yasinan. Kemudian kita mohon yang ketiga itu rezeki, yang halalan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kemudian kita meninggal dalam husnul khatimah. Insyaallah besok malam silakan manfaatkan di masjid, mulai dari itu boleh sembahyang tasbih, mau secara berjamaah silakan, mau secara furada silakan, mau kerjakan di masjid silakan, mau kerjakan di rumah silakan. Yang penting kita manfaatkan malam yang luar biasa, diberikan kesempatan kita hidup, dan insyaallah pada malam nisfu Sya'ban sesuai dengan keterangannya Allah Subhanahu wa taala di situ akan menentukan ajal. Makanya kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala umur panjang supaya kita tidak siapa yang mohon umur panjang pada malam besok insyaallah dia tidak akan meninggal dunia sampai Sya'ban yang akan datang. Masya Allah, tabarakallah. Seperti kita membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, pada bil hari di tanggal 10 Muharram itu. Siapa yang baca itu 70 kali katanya, tidak akan meninggal dunia sampai 10 Muharram yang akan datang. Bagaimana kan ajal itu sudah ditentukan, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kenapa masih diatur-atur? Maunya Allah Subhanahu wa taala yang belum diserahkan kematian itu kepada malaikat, boleh Allah Subhanahu wa taala rubah Tapi kalau sudah diserahkan, ini yang akan meninggal dunia pada hari ini, pada jam ini, pada tanggal ini, pada bulan ini, pada tahun ini, itu tidak bisa. Kalau sudah diserah nama-namanya, yang belum diserah namanya masih ada di Lauhul Mahfuz, itu yang bisa yamhullahu ma yasha wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah Subhanahu wa taala hapus apa yang Allah mau. Tadinya dia akan meninggal dunia dalam tahun ini, tapi karena dia mohon dengan penuh kekhusyuan pada Allah Subhanahu wa taala, dengan penuh keyakinan, Allah Subhanahu wa taala dengan hak prerogatifnya bisa dimundurkan menjadi tahun kapan. Kenapa bisa begitu? Karena catatannya belum diserah kepada malaikat. Sudah diserah pada malaikat, terima saja itu. Kapan ada tulisannya di sana, tidak akan mundur, tidak akan maju. Tapi yang belum, itulah yang disebut dengan wa yusbit wa indahu ummul kitab. Allah punya Lauhul Mahfuz, tempat registrasi, tempat istilahnya itu semua kullu syai' ala qudratihi biqadar, diatur di sana di Lauhul Mahfuz. Nah, itu yang bisa
rubah-rubah maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kita umur panjang dalam taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan mudah-mudahan ya, kita mendapatkan rezeki halal, menjadi isti'anah kita untuk taat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, keafiatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa kita dengan melaksanakan ibadah paling tidak secara standar. Kalau kita sakit kan tidak bisa kita tenang beribadah. Kalau kita sakit-sakitan tidak bisa kita tenang beribadah. Maka kesempatan besok malam ya, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, kesempatan kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk merubah ya nasib kita menjadi yang lebih baik, kesehatan kita, rezeki kita, keadaan kita, masalah kita, dan lain seterusnya. Apa saja hakada wa hakada hakada wa hakada hakada wa hakada katanya. Yang disebutnya hanya beberapa saja, tapi apa saja yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, besok malam Allah sudah nyatakan akan menerimanya. Yakin atau tidak ya itu tergantung pada kita semua ya. Demikian ya kajian kita pada malam ini, mudah-mudahan ada makna, ada manfaatnya. Yang penting apa yang sudah kita ketahui dapat kita ya amalkan, usahakan kita bisa amalkan. Itulah yang disebut dengan al-hikmah, itulah yang disebut dengan ilmun nafi' ya, ilman nafi'ah. Hanya kalau kita mengetahui tidak kita amalkan ya itu tidak berguna. Wallahu yaqulul haqq wa huwa yahdis sabil wallahu a'lam bis-shawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wallahu al-muwaffiq wal hadi ila sabil rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.